Apa itu non-renewable energy? Non-renewable energy atau energi tak terbarukan merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan akan habis apabila terus-menerus dipakai dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk mengembalikannya. Macam-macam non-renewable energy. Yang pertama yaitu batu bara. Batu bara berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang mati ratusan juta tahun yang lalu. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar yang menggerakkan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Ketika menggunakan sebagai bahan bakar, batu bara melepaskan gas seperti karbon dioksida dan metana. Gas-gas ini disebut juga sebagai gas rumah kaca. Hal ini karena gas-gas menahan panas matahari sehingga terperangkap di dalam atmosfer. Akibatnya suhu bumi menjadi lebih panas. Yang kedua yaitu gas alam. Gas alam terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan laut kecil yang mati jutaan tahun lalu. Sekitar 90% gas alam terdiri dari metana dan juga mengandung gas lainnya seperti propana dan butana. Gas alam digunakan sebagai keperluan bahan bakar kompor gas, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG serta lainnya. Menyalakan gas alam dapat menghasilkan karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur, dan gas lainnya. Yang ketiga yaitu minyak bumi. Manusia menggunakan minyak bumi untuk bahan bakar industri, pembangkit listrik, dan bidang transportasi. Minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar misalnya seperti bensin dan solar. Menyalakan bumi juga dapat menghasilkan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Yang keempat yaitu nuklir. Bahan untuk memproduksi nuklir cukup terbatas yaitu uranium. Energi nuklir dilepaskan ketika inti atom menyatu atau disebut fusi atau terbelah atau yang disebut fisi. Pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan listrik melalui fisi nuklir. Energi nuklir juga memiliki resiko menimbulkan limbah zat radioaktif yang bisa berbahaya bagi. Yang selanjutnya yaitu dampak penggunaan non-renewable energy. Dampak penggunaan batu bara dapat menimbulkan limbah B3, kemudian dapat menimbulkan efek gas rumah kaca. Polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran dapat menimbulkan hujan asam, kemudian tambang batu bara menyebabkan penyakit bagi para pekerja dan warga yang tinggal di sekitarnya. Lalu, selain mencemari udara, limbah batu bara juga dapat mencemari tanah dan sumber air dengan cara mengemisi merkuri antropogenik. Kemudian, tambang batu bara juga menyebabkan kerusakan alam yang berakhir dengan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Yang kedua yaitu dampak penggunaan pada gas alam, dapat mengemisi gas rumah kaca, merusak lingkungan, dan terjadi patologi sosial seperti pembegalan dan perampokan. Yang ketiga yaitu dampak penggunaan minyak bumi dapat menyebabkan pemanasan global, pencemaran air dan udara, akan mengganggu kesehatan, lahan tanah menjadi tipis dan mempengaruhi iklim, kemudian dapat menyebabkan hujan asam. Kemudian dampak penggunaan pada nuklir dapat mengancam keselamatan jiwa dan dapat menjadi pemusnah massal. Selanjutnya yaitu proses pembentukan energi tak terbarukan. Yang pertama ada proses pembentukan batu bara. Proses pembentukan batu bara ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu proses pembusukan. Pada pembusukan ini, bagian-bagian tumbuhan yang lunak akan diuraikan oleh bakteri anaerob. Yang kedua yaitu ada pengendapan, di mana tumbuhan yang telah mengalami proses pembusukan selanjutnya akan mengalami pengendapan. Biasanya di lingkungan yang berair. Akumulasi dari endapan ini dengan endapan-endapan sebelumnya akhirnya akan membentuk suatu lapisan yang bernama lapisan gambut. Yang ketiga yaitu dekomposisi. Pada lapisan gambut akan mengalami perubahan melalui proses biokimia dan juga mengakibatkan keluarnya air dan sebagian hilangnya sebagian unsur karbon dalam bentuk karbon dioksida, karbon monoksida, dan metana. Secara relatif,
unsur karbon akan bertambah dengan adanya pelepasan unsur atau senyawa tersebut. Yang keempat yaitu geotektonik. Lapisan gambut akan mengalami kompaksi akibat adanya gaya tektonik dan juga kemudian akan mengalami perlipatan dan juga patahan. Terakhir yaitu erosi. Erosi merupakan proses pengikisan pada permukaan batu bara yang telah mengalami proses geotektonik. Permukaan yang telah terkelupas akibat erosi inilah yang hingga saat ini dieksploitasi manusia. Yang kedua yaitu proses pembentukan minyak bumi. Nah, minyak bumi ini terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan juga jasad-jasad renik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lalu, lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya lebih rendah dan juga terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Yang ketiga yaitu proses pembentukan gas alam. Gas alam biasanya terbentuk bersama dengan minyak bumi, yaitu gas alam akan terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan juga hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. Sekitar 90% gas alam terdiri dari metana, tetapi gas alam juga bisa mengandung gas lain seperti propana dan juga butana. Bangkai atau fosilnya terendap di bawah tanah sehingga akan membentuk lapisan-lapisan. Nantinya, tekanan dan juga panas di bawah tanah akan mengubah bangkai tersebut menjadi gas dan juga minyak. Dan yang keempat ada nuklir. Nuklir dihasilkan melalui dua mekanisme. Yang pertama reaksi fisi atau pembelahan inti, dan yang kedua adalah reaksi fusi atau penggabungan inti atom. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari energi tak terbarukan. Untuk kelebihannya yaitu dapat meningkatkan perekonomian dari suatu daerah serta menciptakan peluang kerja. Sedangkan untuk kekurangan yang dapat dirasakan yaitu menyebabkan polusi udara, polusi air, bahkan polusi tanah, serta merusak alam. Yang kedua, apabila energinya sudah habis, maka akan sangat sulit untuk didapatkan kembali atau bahkan tidak dapat tersedia lagi dikarenakan proses pembentukan yang membutuhkan waktu beratus-ratus tahun. Serta yang terakhir, dapat terjadi patologi lingkungan pada masyarakat seperti premanisme, perkelahian, pencurian, korupsi, bahkan narkoba. Berikut ini adalah cara yang dapat kita gunakan untuk menghemat energi tak terbarukan. Yang pertama, kita harus bisa menggunakan energi tersebut saat kita benar-benar membutuhkan. Jangan sampai untuk hal sepele kita menggunakan energi yang tak bisa dibarukan. Untuk yang kedua, kita harus mulai menggunakan energi alternatif sebagai pendamping, atau kalau bisa kita menggunakan energi alternatif itu sebagai energi utama yang kita gunakan. Yang ketiga, kita harus bisa mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian energi tak terbarukan. Selanjutnya, ada daerah penghasil energi tak terbarukan terbesar di Indonesia. Pertama, ada minyak bumi. Terdapat di Pulau Sumatera, yakni di Lok Sumawe dan Purulak, Aceh, Tanjung Pura, Sumatera Utara, Sungai Pakning dan Dumai, Riau, serta Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim di Sumatera Selatan. Kemudian terdapat di Pulau Jawa, yakni di Monokromo, Delta Sungai Berantas di Jawa Timur, serta Majalengka dan Jatibarang di Jawa Barat. Kemudian terdapat di Pulau Kalimantan, ada di Balikpapan, Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Kalimantan Timur, serta Muntai, Tanjung dan Rantau di Kalimantan Selatan. Selanjutnya,
ada di Maluku, yakni di Pulau Seram, dan di Papua, yakni ada di Klamono, Sorong, dan Babo. Kemudian yang kedua ada batu bara, terdapat di Bukit Asam yang berpusat di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Kota Baru yang berpusat di Pulau Laut, Kalimantan Selatan, Lembah Sungai Berau yang berpusat di Samarinda, Kalimantan Timur, dan Ombilin yang berpusat di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yang ketiga, gas alam, terdapat di Arun, Aceh, Bontang, Kalimantan, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Yang keempat, ada nuklir, terdapat di Batan, berada di daerah Kalan, Melawi, Kalimantan Barat. Selain Kalan, ada beberapa daerah yang potensial lainnya memiliki kandungan uranium, seperti di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sibolga Sumatera Utara, dan Biak Papua.